Ada momen dalam hidup ketika suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Bukan karena dunia berhenti bergerak, tapi karena pikiran kita pelan-pelan mulai berhenti ribut. Di momen seperti itu, biasanya muncul perasaan aneh. Perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang ingin dipahami, tapi belum punya bentuk kata. Bukan soal pekerjaan, bukan soal target, bukan soal ambisi. Lebih ke rasa bertanya tanpa suara. Apakah hidup ini sebenarnya sedang menuju ke arah yang benar? Menariknya, pertanyaan semacam ini jarang muncul ketika segalanya sibuk. Ia muncul saat kita mulai diam, saat kita tidak sering membuktikan apapun, saat kita hanya hadir. Dan mungkin itu bukan kebetulan, karena justru di saat seperti inilah banyak kebenaran besar tentang hidup perlahan mulai terasa mendekat. Bukan sebagai jawaban instan, tapi sebagai arah. Dan obrolan ini bukan untuk mengajari apapun, hanya untuk menemani kita menyusuri satu pemahaman sederhana, bahwa keberadaan, termasuk hidup kita, mungkin tidak lahir dari keteraturan yang sempurna, melainkan dari sesuatu yang awalnya terasa kusut. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya udah lama ada di dalam diri kita, bukan pertanyaan baru. Hanya saja sering kita dorong ke belakang karena hidup kita keburu ramai di pikiran. Pertanyaan sederhana tapi berat, yaitu kenapa ada sesuatu dan bukan tidak ada apa-apa. Pertanyaannya kedengarannya abstrak, tapi tanpa sadar pertanyaan ini muncul dalam bentuk lain. Saat hidup terasa berat, saat usaha belum berbuah, saat kita bertanya di dalam hati, apakah semua ini ada gunanya? Menariknya, sains modern yang sering dianggap dingin dan kaku, ternyata juga sedang bergulat dengan pertanyaan yang sama. Bukan soal bagaimana hidup bekerja, tapi kenapa kehidupan bisa muncul sama sekali. Dan jawaban sementaranya justru tidak nyaman. Karena menurut banyak teori fisika, keberadaan ini seharusnya tidak stabil, rapuh, bahkan nyaris mustahil. Seolah-olah realitas yang kita jalani sekarang adalah sesuatu yang hampir tidak terjadi. Dan dari sini, obrolan kita akan mulai masuk lebih dalam, bukan untuk mencari kepastian, melainkan untuk memahami satu hal penting, bahwa mungkin hidup memang tidak pernah dijanjikan untuk mudah, tetapi selalu dirancang untuk bermakna. Dalam fisika, ada satu fakta yang terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Ketika alam semesta lahir, materi dan antimateri seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama. Materi adalah sesuatu yang membentuk dunia ini. Antimateri adalah kebalikannya. Ini bukan hal jahat, bukan hal negatif, hanya pasangan simetrisnya. Masalahnya, ketika materi dan antimateri bertemu, keduanya saling meniadakan, hilang, selesai. Artinya, jika keseimbangan itu sempurna, alam semesta akan berakhir sangat cepat. Nggak ada bintang, nggak ada planet, nggak ada kehidupan. Namun kenyataannya, kita semua ada. Ini berarti sejak awal ada sesuatu yang tidak sepenuhnya seimbang. Bukan ketidakseimbangan besar, bukan kesalahan fatal, hanya selisih yang sangat kecil, hampir tidak terdeteksi. Tapi justru selisih kecil itulah yang memungkinkan segalanya tumbuh. Dan mungkin ini bukan hanya cerita tentang kosmos, mungkin ini juga gambaran tentang hidup kita. Bahwa terkadang hal-hal besar tidak lahir dari kondisi yang ideal, melainkan dari celah kecil yang awalnya terasa sebagai kekurangan. Ketidakseimbangan yang terjadi di awal alam semesta itu sangat kecil. Begitu kecil sampai sulit dibayangkan skalanya. Bayangin satu partikel materi, tersisa dari 1 miliar pasangan materi dan antimateri. Hanya satu. Secara logika, selisih sekecil itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi dalam realitas, selisih inilah yang menentukan segalanya. Dari satu partikel itu, materi mulai menumpuk, atom terbentuk, struktur mulai muncul, dan waktu mulai berjalan. Tanpa selisih sekecil itu, tidak akan ada cerita lanjutan. Ini menarik karena kita sering menganggap hidup harus seimbang sempurna agar bisa berjalan dengan baik. Padahal, dari kacamata semesta, justru ketidaksempurnaan kecil yang memberi ruang bagi kehidupan. Mungkin karena itu hidup kita tidak pernah sepenuhnya rapi, dan mungkin memang tidak perlu rapi. Seringkali kita membayangkan awal alam semesta sebagai sesuatu yang indah dan teratur, ledakan besar yang kemudian tersusun rapi.
Kenyataannya, fase awal semesta jauh dari kata rapi. Energi berada pada tingkat yang sangat tinggi. Hukum-hukum alam belum bekerja seperti sekarang. Segalanya masih mencari bentuk. Dalam kondisi seperti itu, yang muncul bukan keteraturan, melainkan struktur-struktur aneh yang lahir dari tekanan dan energi ekstrim. Ini bukan kesalahan, bukan juga kekacauan tanpa arah, tapi ini bagian dari proses alam mencari kestabilannya sendiri. Dan dari fase inilah muncul sebuah gagasan menarik dalam fisika modern, bahwa mungkin semesta bertahan bukan karena langsung rapi, melainkan karena ada sesuatu yang menahan bentuknya, sesuatu yang membuat realitas yang tidak langsung runtuh kembali ke ketiadaan. Di tengah kondisi awal semesta yang sangat ekstrim, para fisikawan mulai menyadari satu kemungkinan penting. Bagaimana jika alam semesta tidak bertahan karena langsung menemukan keseimbangan, melainkan karena struktur yang menahannya. Bukan struktur yang bisa dilihat, bukan benda, bukan partikel biasa, melainkan bentuk energi yang terikat di dalam ruang dan waktu itu sendiri. Struktur itu tidak bergerak bebas, ia tidak menghilang. Ia seperti mengunci dirinya sendiri. Para ilmuwan menyebutnya simpul kosmik. Bukan simpul dalam arti tali temali, tetapi kondisi di mana energi dan hukum alam saling terikat sedemikian rupa sehingga membentuk kestabilan sementara. Simpul ini tidak menyelesaikan segalanya. Ia hanya menunda kehancuran, memberi waktu, memberi ruang, dan ternyata waktu dan ruang itulah yang dibutuhkan oleh kehidupan untuk muncul. Simpul kosmik tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari pertemuan dua prinsip dasar alam. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan, aturan yang mengatur perbedaan antara jenis-jenis partikel. Aturan yang menjaga agar realitas tidak berat sebelah. Yang kedua adalah prinsip keteraturan, yaitu aturan yang memastikan hukum alam berjalan konsisten dan tidak kacau. Biasanya, dua prinsip ini dibahas terpisah, namun dalam teori ini keduanya saling mempengaruhi dan justru saling mengikat. Ikatan inilah yang membentuk simpul, bukan ikatan kaku, melainkan ikatan yang fleksibel tapi kuat. Seperti dua komitmen dalam hidup yang saling menahan agar tidak runtuh. Dan menariknya, ketika aturan-aturan ini saling terhubung, mereka tidak langsung menciptakan kesempurnaan. Mereka hanya menciptakan kesempatan. Kesempatan bagi semesta untuk berkembang secara perlahan tanpa harus lenyap lebih awal dari kelahirannya. Hal yang menarik dari simpul kosmik adalah ini. Ia tidak pernah lepas secara tiba-tiba. Dalam kondisi energi setinggi apapun, simpul ini tidak meledak, tidak juga menghilang. Ia bertahan, menahan bentuknya. Seolah tahu bahwa jika ia runtuh terlalu cepat, tidak akan ada kelanjutan kehidupan. Ia memberi kita satu pelajaran halus bahwa tidak semua tekanan harus dilepaskan. Ada kondisi di mana menahan justru menjadi bentuk kebijaksanaan. Simpul kosmik tidak memilih jalan ekstrim. Ia tidak memaksakan keseimbangan secara instan. Ia hanya bertahan cukup lama sampai semesta siap melangkah ke fase berikutnya. Dan mungkin itulah cara alam bekerja. Bukan dengan kecepatan, melainkan dengan ketepatan waktu. Seiring semesta mengembang dan mendingin, kondisinya berubah. Energi tidak lagi sepadat sebelumnya. Tekanan berkurang, ruang terbuka. Dalam kondisi seperti ini, simpul kosmik mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena rusak, tapi karena sudah tidak diperlukan lagi. Proses ini tidak kasar, tidak dramatis. Ia terjadi secara halus dan konsisten melalui mekanisme yang disebut fisika sebagai quantum tunneling. Artinya, simpul tidak dibuka paksa. Ia mengalah perlahan, bukan menyerah, tetapi melepas pada saat yang tepat. Dan dari proses pelepasan inilah, sesuatu yang sangat penting dilepaskan ke alam semesta. Sesuatu yang nantinya akan menentukan arah keberadaan kita. Ketika simpul kosmik mulai mengurai, ia tidak hanya melepas energi kosong. Ia melepas sesuatu yang sangat spesifik. Partikel ini dikenal sebagai neutrino berat. Neutrino bukan partikel asing dalam fisika. Ia sangat kecil, sangat sulit terdeteksi, dan hampir tidak berinteraksi dengan apapun. Namun versi neutrino yang dilepaskan dari simpul kosmik ini berbeda. Ia lebih berat, lebih berenergi, dan memiliki satu sifat yang menentukan. Ketika partikel ini meluruh, prosesnya tidak sepenuhnya netral. Ada kecenderungan kecil, sangat kecil,
yang membuat hasil akhirnya lebih berpihak kepada materi dibanding antimateri. Bukan perbedaan besar, bukan keputusan sadar, hanya bias tipis dalam hukum alam. Namun di skala kosmik, bias sekecil apapun selalu berarti sesuatu. Bias kecil yang ditinggalkan oleh neutrino itu terakumulasi seiring waktu. Materi mulai sedikit lebih banyak dibanding antimateri. Tidak signifikan dalam hitungan cepat, tetapi menentukan dalam jangka panjang. Antimateri perlahan menghilang, materi tersisa. Dan dari materi yang tersisa inilah atom terbentuk, struktur muncul, bintang menyala, galaksi lahir. Proses ini dikenal sebagai baryogenesis, atau proses lahirnya dominasi materi di alam semesta. Menariknya, seluruh keberadaan yang kita kenal berasal dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar seimbang. Bukan dari kesempurnaan mutlak, melainkan dari ketidakseimbangan yang tepat. Dan mungkin inilah pola yang sering kita lewatkan, bahwa keberlangsungan hidup tidak lahir dari keadaan ideal, tetapi dari kondisi yang cukup stabil untuk memberi ruang bagi pertumbuhan. Jika kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri, pola yang sama sebenarnya juga muncul dalam kehidupan manusia. Ada fase-fase di mana hidup terasa berjalan lambat, bukan karena tidak ada usaha, bukan juga karena tidak ada niat, tapi seolah-olah ada sesuatu yang sedang menahan arah kita. Banyak orang menyebutnya fase ini sebagai masa sulit, sebagian lagi menganggapnya sebagai kegagalan, sebagian orang lagi mengira dirinya tersesat. Padahal dari sudut pandang yang lebih luas, fase ini mirip dengan apa yang terjadi pada semesta di awal kelahirannya. Bukan berhenti, bukan rusak, melainkan menahan bentuk. Ada energi yang belum dilepas, ada pelajaran yang belum selesai, ada arah yang belum waktunya dibuka. Dan seperti simpul kosmik, fase ini tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk menjaga kestabilan sebelum langkah berikutnya bisa terjadi. Menariknya, pengalaman tentang fase menahan ini bukan hal baru bagi manusia. Jauh sebelum fisika modern membicarakan simpul kosmik, tradisi-tradisi lama sudah mengenal konsep serupa. Ada masa di mana seseorang diminta untuk bersabar, bukan pasrah, melainkan hadir sepenuhnya dalam proses yang sedang berlangsung. Ada kebijaksanaan yang mengajarkan untuk menunggu waktu, bukan karena takut melangkah, tetapi karena menyadari bahwa tidak semua pintu perlu dibuka sekaligus. Dalam bahasa yang berbeda, leluhur kita memahami satu hal penting, bahwa hidup bergerak mengikuti irama, bukan keinginan sesaat. Dan mungkin sains modern hari ini hanya sedang menemukan kembali apa yang dulu sudah lama dirasakan, bahwa ketahanan seringkali lebih penting daripada kecepatan. Kawan, selama ini ketika lu sabar sering dipahami sebagai sikap pasif, diam, menunggu, seolah tidak melakukan apa-apa. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, sabar justru adalah proses yang paling aktif. Sabar berarti lu menahan energi agar tidak dilepaskan sebelum waktunya. Lu bisa menjaga arah agar tidak berubah karena hanya dorongan sesaat dan ego. Dalam konteks ini, sabar bukan berarti menyerah pada keadaan. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa ada proses yang sedang bekerja di balik apa yang terlihat. Seperti simpul kosmik, sabar tidak membuat hidup berhenti. Ia justru memastikan bahwa ketika sesuatu dilepaskan, hasilnya tidak merusak, melainkan membangun. Dan mungkin banyak kegelisahan kita bukan karena hidup terlalu lambat, melainkan karena kita ingin membuka sesuatu sebelum ia benar-benar siap. Ketika hidup terasa berat, mudah sekali untuk menyimpulkan bahwa semesta tidak berpihak kepada kita. Namun, dari sudut pandang yang lebih luas, semesta jarang bekerja dengan niat baik atau buruk. Ia bekerja dengan ketepatan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menjaga keberlangsungan. Jika semesta terlalu lunak, struktur tidak akan bertahan. Tapi jika terlalu keras, tidak ada ruang bagi kehidupan. Yang terjadi justru keseimbangan yang sangat halus, cukup stabil untuk bertahan, cukup fleksibel untuk berubah. Dan mungkin kita sering menilai kehidupan ini dari potongan pendek tanpa melihat keseluruhan iramanya. Padahal, seperti alam semesta, hidup tidak akan benar-benar melenceng. Ia hanya bergerak dengan presisi yang kadang belum kita pahami sepenuhnya. Kawan,
Jika saat ini hidup lu terasa kusut, arah belum jelas, usaha belum menampakkan hasil, dan hati sering bertanya tanpa jawaban, itu tidak selalu berarti ada yang salah. Ada fase dalam hidup di mana yang sedang terjadi bukan percepatan, melainkan penguatan. Seperti semesta di awal kelahirannya, ada masa di mana sesuatu perlu ditahan agar tidak runtuh sebelum waktunya. Bukan karena hidup lupa pada kita, melainkan ada bentuk yang sedang dijaga. Dan mungkin yang dibutuhkan bukan dorongan ekstra, melainkan kepercayaan bahwa proses ini sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa nyaman, namun tetap bergerak. Kawan, kita lanjut ke segmen akhir ya. Simpul kosmik pada akhirnya memang mengurai. Bukan karena dipaksa, bukan karena dihancurkan, tapi karena waktunya telah tiba. Dan ketika itu terjadi, yang dilepaskan bukan kehancuran, tapi awal dari sesuatu yang baru. Mungkin hidup kita juga bekerja dengan cara yang sama. Ada hal-hal yang hari ini terasa tertahan, bukan untuk menutup jalan, tetapi untuk memastikan bahwa ketika jalan itu terbuka, kita siap melaluinya. Tidak tergesa, tidak tertinggal, hanya berjalan sesuai irama. Dan barangkali itulah cara semesta mengingatkan kita bahwa bahkan dari kekusutan hidup yang paling awal, kehidupan bisa tumbuh. Kawan, selamat tahun baru 2026 buat lu semua. Semoga apa yang lu cita-citakan bisa berhasil. Dan gue yakin kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.